Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Basir dari 11.2. Jadi hari ini saya bersama teman-teman saya yang menjelaskan tentang lanjutan HTML. Nah, bagian saya adalah menjelaskan tentang heading. Jadi apa itu heading? Heading adalah sebuah judul dan subjudul. Ya, semisal seperti yang kalian lihat di atas ini, saya akan mengoding. Ini sudah saya bikin HTML-nya dan sudah ada titelnya, yaitu HTML heading. Nah, gimana tuh cara kerjanya heading? Ini di body kita masukkan ke kurung H1. Nah, kayak gini. Ini misal kita kasih judul Hello World. Nah, terus untuk di bagian subjudul, kita bikin tambahkan P ya, ini segini. Nah, ini P kayak gini. Nanti jadinya P ini akan menjadi subjudulnya, misal halo semua, ya kan. Nanti di bawah lagi ada H2. Nah, semakin besar dari dari angka H itu, maka nanti dia akan semakin kecil ukurannya. Jadi H1 paling besar, H2 kecil, dan H3 makin kecil. Ini misal, perkenalkan saya Ibrahim. Nah, kayak gini. Terus kita pakai lagi P kayak gini. Ini buat penjelasannya. Dan di sebelah dan di belakang saya adalah Hama Munrai. Nah, untuk H3-nya dia semakin kecil lagi. Nah, saya ini mau bikin H3 terakhir. Itu adalah dia bernama Karami Al-Faki. Nah, seperti itu ya. Nah, ini langsung kita run nih sekarang. Jika sudah kita run, nah ini langsung kita run. Nah, ini dia, nanti kayak gini ya namanya. Terus ini kalau misalnya kita copy, dia akan ada, nah seperti ini. Ini dia nih, Hello World, ini H1-nya. Ini adalah penjelas dari H1. Ini H2 yang lebih kecil, ada sub penjelasnya. Dan ini adalah H3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nuramansyah dari kelas 11.2. Kali ini saya akan membahas mengenai list pada HTML. Untuk membuat list pada HTML terdapat 3 buah tag. Yang pertama adalah tag OL untuk membuat list terurut. OL itu adalah order list. Lalu yang kedua ada unordered list atau OL. Untuk membuat list tidak terurut menggunakan tag UL. Yang terakhir adalah definition list. Untuk membuat daftar terminologi dan definisi menggunakan DL. Yang pertama kita akan bahas adalah order list atau list terurut. Di sini saya sudah membuat struktur HTML dan dasar. Dan saya akan mencoba membuat sebuah list terurut. Misalnya saya akan membuat list apa yang saya lakukan besok hari. Setelah saya bangun pagi, misalkan saya akan membuat sebuah tag menggunakan H3, to do list. Ya, ini saya akan membuat order list atau list terurut menggunakan tag OL. Tag OL ini akan memberitahu HTML bahwa saya akan membuat sebuah list terurut, di mana di dalamnya ada tag yang harus kita tulis adalah LI, yaitu list item. Misalnya saya akan bangun pagi, lalu saya sarapan telur, lalu tidur lagi misalnya. Nah, terus list terurut ini atau OL dibuat dengan memperhatikan urutan dari item yang di dalamnya. Jadi kalau itemnya tertukar posisi, berarti makna dari list ini berubah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat hasilnya di browser. Ini adalah hasilnya. Jadi defaultnya adalah kita gunakan OL. Urutannya berbentuk angka 1, 2, dan 3. Dan seterusnya kalau kita mau merubah, ini kita tidak menggunakan huruf 1, 2, 3, kita bisa menggunakan huruf ABC. Dan kita bisa gunakan atribut type. Kalau defaultnya adalah tipe 1. Jika kita ingin menggunakan huruf ABC, kapital menggunakan A besar dan A kecil.
Dan selanjutnya kita menggunakan i besar ini dan i kecil. Coba misalnya saya mau mengganti tipenya A besar, ya jadi nanti 1, 2, 3-nya akan berubah menjadi ABC. Kalau saya ganti menjadi I kecil, huruf kapitalnya akan berubah menjadi I1, I2, dan I3. Oke, selanjutnya sini saya akan membuat yang namanya UL atau disebut dengan under test. Jadi itu UL itu di situ tidak akan berpengaruh. Jadi contohnya seperti ini. Misal saya buat judul dulu, saat sarapan saya akan makan gitu, saya akan makan, saat sarapan saya akan makan. Nah, sini tinggal masukkan LI-nya sama seperti yang tadi. Misal, satu saya isi makan LI, UL dulu, terus di enter baru LI. LI kita pertama isi nasi goreng, terus yang kedua saya akan mengisi dengan mie goreng. Terus lalu yang ketiga saya akan apa nih? Saya akan makan sushi geprek, misal sushi geprek. Lalu yang keempat saya akan makan namanya chicken gitu, chicken atau ayam, chicken smack. Nah, habis itu jika kita ingin mengganti, nah coba sabar. Jika kan pertama tuh kan di dalam ini ada tulisan bulat berisi nasi goreng, terus bawahnya sushi goreng, mie goreng, terus sushi geprek, chicken smackdown. Nah, untuk mengganti bulatnya agar hilang agar cuman circle biasa atau nggak ada isinya atau kayak bulatan biasa di pinggir, kita bisa mengganti ini. Jadi tinggal tambahin ul type gitu, terus diganti bisa jadi square, circle gitu. Kalau square jadi kotak dia bulatan awalnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang namanya apa ya namanya? Sudah. Lalu di sini kita akan mengetik H3, lalu tab 2 kali. Terus kita isi pemrograman web 1. Lalu di situ kita menambahkan DL untuk memberikan paragraf di bawah tersebut. Terus kita tambah DT, kita tab, terus kita tulis HTML, terus kita tulis DT lagi, DD, lalu di situ kita pencet tab 2 kali, lalu tulis hypertext markup. Lalu di situ kita enter lagi, kita tambahkan DT, tab 2 kali, kita tulis CSS, lalu enter, kita tambahkan DD lagi, terus kita pencet tab, lalu kita masukkan cascading style sheet. Lalu di situ kita akan save, lalu ada hasilnya HTML sama CSS. Di situ ada tulisan hypertext, terus bawahnya cascading style sheet. Itu HTML-nya,
DT itu untuk awali paragraf atau enggak tema. Kalau DD itu isi temanya. Selanjutnya kita bisa lihat HTML dan tulisan CSS-nya masih sama seperti teks lainnya. Nah, ini bisa membuat kita agak bingung untuk membedakan HTML itu apa dan CSS itu apa. Bisa kita kasih beberapa sentuhan dengan cara sebelum HTML kita kasih efek strong. Nah, kita efek strong, kita tulis lagi HTML-nya strong tab. Nah, selanjutnya bawahnya kita tulis lagi yang CSS, kita tambahkan strong. Setelah ditambahkan strong, maka hasilnya kita lihat. Hasilnya akan berbeda dengan teks arti dari HTML sendiri atau CSS itu sendiri. Dia akan lebih tebal karena ada sentuhan strong yang membuat dia lebih tebal.